membongkar bagasi gelap di hati kita. Dalam Kejadian 31, kita membaca kisah keluarga Yakub yang pergi diam-diam dari rumah Laban. Di tengah perjalanan yang penuh ketegangan itu, Rahel melakukan sesuatu yang sangat beresiko. Ia mencuri terafim milik ayahnya. Dalam Kejadian 31 ayat 19, Rahel ingin memulai hidup baru di tanah perjanjian, tetapi ia merasa tidak cukup jika hanya mengandalkan Tuhan yang tidak kelihatan. Ia merasa perlu membawa kenangan sekaligus pengaman dari masa lalunya. Makna terafim, berhala dalam tas ransel kita. Kalau kita bedah lebih dalam, terafim atau terafim itu bukan cuma patung hiasan yang tak sengaja terbawa. Dalam budaya Timur dekat kuno, memiliki terafim berarti memiliki bukti sah atas hak waris keluarga dan akses untuk mendapatkan petunjuk masa depan atau ramalan. Jadi, saat Rahel mencurinya, ia sebenarnya sedang mencoba mencuri jaminan masa depan. Ia ingin ikut Tuhan, tapi ia belum berani melepaskan asuransi duniawinya. Ini persis seperti cermin bagi kita. Kita mungkin sudah rajin ke gereja dan mengaku percaya, tapi diam-diam masih ada terafim yang kita selipkan di dalam hati. Terafim kita seringkali berwujud ketergantungan pada sosok pemimpin agama yang kita anggap punya jalur khusus ke surga. Sehingga kita lebih percaya kata-katanya daripada firman Tuhan sendiri. Atau bisa juga berupa benda-benda yang kita beri label rohani, seperti minyak, air, atau kain. Namun dalam praktiknya, kita perlakukan seperti jimat. Tanpa sadar, kita merasa jauh lebih tenang saat memegang benda-benda itu daripada saat harus benar-benar berserah dalam doa di hadapan Tuhan yang tak terlihat. Strategi penyembunyian di bawah pelana. Sangat menarik melihat bagaimana Rahel menyembunyikan patung itu di bawah pelana untanya dan mendudukinya. Kejadian 31 ayat 34. Ia memakai alasan kondisi fisik, datang bulan, untuk menghindari pemeriksaan. Di sini kita melihat sisi kritisnya. Kita seringkali sangat mahir membungkus berhala kita dengan alasan-alasan yang terdengar sangat rohani atau manusiawi. Kita menyebut ketergantungan kita pada benda sebagai sarana iman. Kita menyebut pengkultusan pada manusia sebagai hormat kepada hamba Tuhan. Padahal seringkali itu hanyalah cara kita untuk tetap memegang kendali tanpa harus benar-benar percaya sepenuhnya kepada kedaulatan Tuhan. Pergeseran fokus dari relasi menuju manipulasi. Kritik utama bagi kita hari ini adalah ketika kita mulai bergeser dari iman, pistis, menuju logika perdukuman, magis. Iman, pistis, adalah hubungan pribadi yang didasari rasa percaya dan penyerahan diri total kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan bekerja, baik ada benda perantara maupun tidak. Magis adalah upaya kita untuk mengatur atau memicu kuasa Tuhan menggunakan benda atau ritual sebagai tombolnya. Saat kita merasa cemas atau tidak aman hanya karena lupa membawa minyak urapan atau sapu tangan doa, kita perlu waspada. Tanpa sadar, kita telah mengubah benda tersebut menjadi jimat. Perbedaannya hanya pada labelnya. Yang satu memakai bahasa dukun, yang satu memakai bahasa gerejawi. Padahal, kuasa Tuhan tidak bisa dikurung dalam botol. Ia adalah roh yang tidak terbatas oleh materi. Kembali kepada iman yang murni. Tuhan membenci penyembahan berhala bukan karena ia cemburu buta, tetapi karena berhala itu membatasi pandangan kita akan kebesarannya. Berhala-berhala ini, baik berupa orang, benda, atau ideologi, perlahan-lahan mencuri fokus kita dari inti Injil. Sudah waktunya bagi kita untuk memeriksa kembali pelana unta kita masing-masing. Mari kita identifikasi terafim apa yang masih kita peluk erat. Kebebasan sejati dalam iman hanya ditemukan ketika kita berani meninggalkan segala bentuk ketergantungan palsu dan bersandar sepenuhnya pada tangan Tuhan yang hidup.